itu. Oh, pernah. Gimana? Senang? Mbak Nia senang? Kira-kira? Banget. Nah, iya, kita butuh dengan itu. Jangan hanya dimarah aja. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman nanti sudah jadi sukses, turun 8 kilo. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau teman-teman sudah selesai kuliah, terus nanti ada yang ingin berkarir atau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, atau mungkin, Pak, saya stop, mungkin saya nggak melanjutkan pekerjaan karena saya mau kepingin berkarir di Indonesia saja, atau mungkin berkarir di mana, silakan. Dan ketika Anda diberikan tanggung jawab lebih dengan diberikan tugas sebagai pimpinan, berikanlah pujian yang baik buat teman-teman yang ada di sekitar kita. Bilang terima kasih itu kan simple. Terima kasih ya sudah membantu. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada apa namanya Mbak Ira, atau kalau nggak ada Mbak Puspita, mungkin pekerjaan saya nggak selesai. Itu kan mudah saja ngomong gitu. Ya seperti itu. Wah, berbagi diet. Wah, nanti tuh kalau kalau itu kita cerita di jangan di forum ini, nanti ketahuan. Ketahuan kalau mau diet. Oke, kebutuhan. Ya, sebentar satu-satu ya. Nah, yang kelima adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk bertindak sesuai dengan kemauan dan bakatnya. Jadi, apa namanya, pengembangan diri itu kita butuh aktualisasi diri, kebutuhan untuk bertindak sesuai dengan kemauan dan bakatnya. Kita punya punya kemauan dan punya bakat untuk bisa bisa tampil dalam event-event tertentu, itu juga butuh kita. Misalnya gini, uh, untuk menjadi seorang ketua itu butuh mengumpulkan semangat yang berserakan, ya enggak? Saya tanya sama Mas Sugi nih, sama Mas Ropi, yang kelihatan aja. Pasti kadang-kadang ada juga yang orang tuh kepingin saya uh, apa namanya kepingin kepingin maju gitu. Saya bisa ini, saya kepingin maju, mengembangkan diri, seperti itu. Sambil jalan ya. Selanjutnya ada teori IRG. Ya, kembali ke tadi. Yang teori motivasi tadi itu biasanya itu sering kita temui di dalam beberapa penelitian-penelitian khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Sering muncul. Dia biasanya orang pakai yang teorinya Maslow. Nah, selanjutnya ada uh, teori IRG atau Existence, Relatedness and Growth. Di sini ada Carlton Alderfer. Jadi sama seperti Maslow, Alderfer berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan yang bertingkat. Jadi menurut Alderfer di sini tidak mengasumsikan hierarki kebutuhan secara kaku. Individu dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, walaupun kebutuhan pada level yang lebih rendah belum terpenuhi. Nah, itu yang sering kita temui di lapangan. Jadi Alderfer di sini di dalamnya dia juga ada beberapa apa namanya membagi bahwa kebutuhan manusia ini terdiri atas 3 hierarki.
Salah satunya yang saya ingat adalah existence atau meliputi kebutuhan fisiologis atau keamanan dan keselamatan seperti yang disampaikan oleh Maslow. Ada relatedness atau meliputi kebutuhan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Yang selanjutnya ada growth atau meliputi kebutuhan untuk dihargai dan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini setara dengan kebutuhan untuk berkembang dan tanggung jawab. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada teori dua faktor. Teori dua faktor di sini ketika berbicara mengenai teori dua faktor biasanya orang SDM pasti ingat itu dengan Fredrik Herzberg. Herzberg mengemukakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan dan kepuasan kerja karyawan. Menurut Herzberg, kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja berada dalam kondisi yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Jadi artinya, jika ketidakpuasan kerja rendah, tidak secara otomatis diikuti oleh kepuasan kerja tinggi. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan kerja disebut sebagai faktor lingkungan atau higien faktor. Faktor lingkungan adalah karakteristik eksternal yang penting untuk menghindari ketidakpuasan kerja. Nah, faktor ini terdiri atas upah dan gaji, keamanan atau jaminan pekerjaan, ada kondisi kerja, ada status, ada hubungan interpersonal, ada supervisi teknis, dan ada kebijakan perusahaan. Faktor lingkungan berkaitan dengan konteks pekerjaan atau job context, imbalan ekstrinsik atau extrinsic reward, atau faktor ekstrinsik. Nah, kepuasan kerja karyawan tergantung pada keberadaan faktor motivator atau motivator faktor. Menurut Herzberg, di sini Herzberg cerita lagi nih bahwa kepuasan kerja berhubungan positif dengan motivasi kerja. Faktor motivator berkaitan dengan isi pekerjaan atau job content, imbalan intrinsik atau faktor intrinsik. Faktor motivator terdiri atas prestasi, pengakuan, pertumbuhan atau perkembangan diri, pekerjaan itu sendiri, kesempatan untuk maju, dan tanggung jawab. Sesuai dengan teori dua faktor ini, motivasi karyawan dapat ditingkatkan dengan jalan merekayasa pekerjaan itu sendiri agar memberikan daya motivasi yang tinggi. Pekerjaan harus dibuat menantang, lebih otonom, memerlukan keterampilan yang bervariasi, memiliki tingkat signifikansi tinggi, dan memiliki mekanisme umpan balik. Nah, selanjutnya yaitu pendalaman pekerjaan atau dalam istilah bahasa Inggrisnya atau job enrichment umumnya digunakan untuk merekayasa pekerjaan tersebut. Pendalaman pekerjaan di sini merupakan teknik motivasi yang dicapai dengan menggabungkan beberapa jenis kegiatan yang memerlukan keterampilan berbeda dan tidak setingkat. Itu dari teori dua faktor. Nah, selanjutnya ada teori motivasi kontemporer yang di dalamnya dari teori pengharapan. Teori ini menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghargaan yang mereka inginkan dan mereka percaya bahwa kesempatan atau harapan mereka akan tercapai. Nah, penghargaan yang sulit dicapai akan menyebabkan karyawan tidak menginginkannya walaupun bersifat positif. Nah, selanjutnya teori ini menyatakan bahwa keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan tergantung pada penilaian terhadap keadilan atas penghargaan yang diterima. Itu masuk di teori keadilan. Nah, selanjutnya teori keadilan berbicara bahwa teori ini mendasari berbagai bentuk keadilan. Ada distributive justice, ada procedural justice, ada interaksional
justice. Jadi di dalam teori keadilan ini menjelaskan bahwa manusia selalu terdorong untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Situasi keadilan terjadi jika output atau hasil dibanding input atau pengorbanan seseorang karyawan sama dengan karyawan yang lain. Jika situasinya tidak adil, maka akan mendorong karyawan untuk berbuat sesuatu agar kondisi keadilannya tercapai. Nah, contohnya gini, karyawan yang rajin tetapi menerima gaji yang lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan yang malas. Itu yang sering kita lihat. Nah, kondisi ini dirasakan tidak adil ya bagi si karyawan yang kerjanya bagus tadi. Dan mungkin mendorongnya untuk memulihkan keadilan dengan berbagai jalan, antara lain menjadi pemalas, memilih pembanding lainnya, atau yang lebih ekstrim, keluar dari perusahaan atau mendorong karyawan yang lain atau yang malas agar menjadi rajin. Itu bisa saja terjadi. Mungkin rekan-rekan yang ada di kelas ini pernah bertemu dengan keadaan yang seperti ini. Kita sudah rajin-rajin, sudah datang pagi, terus melakukan pekerjaan yang baik, terus ini perusahaan atau pimpinan itu nggak adil. Gaji kita dikasih biasa-biasa saja, sementara itu berbeda dengan teman yang biasa-biasa saja, mungkin biasa saja dia malas, terus dia dikasih promosi atau dikasih gaji yang lebih tinggi. Nggak adil. Wah, ini kelihatan sudah. Biasanya juga demo ya Pak. Ya kadang-kadang ya ada yang demo. Wah, ini Mbak Puspita punya pengalaman. Saya pernah Pak saat jadi administrasi di distributor stabilizer. Stabilizer itu apa Mbak? Ya, itu dinamika dalam organisasi. Kadang-kadang kita ketemu dengan departemen-departemen atau bagian-bagian yang ada keadaan yang seperti itu. Jadi makanya nanti kalau misalnya teman-teman yang ada di sini nanti jadi pemimpin, teori ini bisa dijadikan patokan untuk bekerja, berbuat adil, karena memang kita diberikan amanah memegang jabatan yang baik. Kalau jadi pimpinan, ya kita harus adil. Itu harus. Kalau kita nggak adil gimana Pak? Ya resikonya itu tadi. Kita akan berhadapan dengan ketidakadilan itu sendiri. Yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah nggak adil sama orang, suatu saat nanti kita juga akan kita akan menerima perlakuan yang sama. Seperti itu. Ya, saya yakin teman-teman di sini kan orang di sini rata-rata bekerja. Paling tidak ini loh teorinya. Prakteknya saya pikir teman-teman sudah menjalaninya. Seperti itu. Saya kok nggak lihat Mas Imam ya? Mas Imam mana ya? Tidak boleh nepotisme. Iya. Itu susah itu Mbak Santi. Kalau di dalam sebuah organisasi kadang-kadang lembur. Oke, lanjut. Nah, di sini di akhir motivasi kerja dapat disebabkan oleh core job atau karakteristik. Di sini antara core job karakteristik dengan outcome dimoderasi oleh knowledge. Ini salah satu hasil penelitian ya. Tapi ini contoh yang ada di modul. Bisa nanti pada saat teman-teman bila waktunya nanti akan membuat tulisan atau karya tulis ilmiah, atau biasa kalau di universitas atau sekolah tinggi itu yang pada saat di akhir kita bikin skripsi, itu
bisa menggunakan model ini. Bisa seperti itu. Oke, itu tadi yang berkaitan dengan motivasi. Nah, selanjutnya adalah kegiatan belajar 2. Di sini cerita mengenai mengelola tenaga kerja. Garis besarnya di awal yaitu kebutuhan sumber daya manusia. Ya. Ketika berbicara mengenai sumber daya manusia, saya ingin mengingatkan kembali bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan segala sumber yang dimilikinya. Manusia merupakan sumber utama dalam menjalankan bisnis, karena fungsi manusia di sini adalah sebagai pelaku bisnis. Pengelola bisnis dan sekaligus sebagai pelaksana dalam proses produksi dalam bisnis tersebut. Jadi, kunci dasar dalam mempertahankan bisnis yaitu bagaimana manusia yang ada di dalam memiliki kemampuan bekerja. Selebihnya adalah faktor-faktor lain yang mendukung terlaksananya operasional bisnis tersebut. Seperti yang tadi kita diskusikan di awal. Ada dana, ada lingkungan bisnis, dan pemasaran. Apabila kita ingin melihat lebih dalam lagi, suatu organisasi bisnis pasti akan memiliki suatu departemen atau bagian yang khusus menangani orang-orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Pada tingkat organisasi perusahaan, masalah-masalah yang menyangkut karyawan, mulai dari tingkat pendidikan sampai kualitas kinerjanya, mendapat perhatian lebih dari pihak manajemen. Tantangan yang dihadapi pada umumnya di sini yaitu bagaimana mengolah sumber daya organisasi dengan efektif dan menghapuskan praktek-praktek yang merugikan perusahaan. Jadi, untuk itu maka dibentuklah bagian personalia sebagai lini organisasi yang menghubungkan setiap orang dalam organisasi dengan bagian lain serta hubungannya dengan kebijakan umum manajemen puncak serta fungsi pengadaan karyawan sampai ke pemberhentian karyawan. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan mengelola tenaga kerja yang berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia. Gitu ya. Jadi di sini di dalam pengelolaan sumber daya manusia di sini sifatnya unik. Berbeda dengan sumber daya lain, sumber daya manusia di sini memiliki ciri khas yang unik, yaitu sifat manusia yang berbeda-beda satu sama lain, memiliki pola pikir yang berbeda dan bukan benda mati. Jadi ngatur orang itu lebih sulit ya. Kalau kita misalnya nanti kalau misalnya teman-teman ada pegang satu tanggung jawab, misalnya jadi kepala divisi atau apa, teman-teman pasti akan mencoba untuk mencari formula apa yang sekiranya bisa dijalankan dengan baik atau dengan tanpa mencederai perasaan teman kerja atau yang lain. Sulit, butuh latihan, dan disinilah teorinya. Seperti itu. Jadi dengan kekhususan seperti inilah yang menyebabkan perlu adanya perhatian yang spesifik terhadap sumber daya ini. Mengelola manusia tidaklah semudah mengelola benda mati yang dapat diletakkan, diatur sedemikian rupa sesuai dengan kehendak seorang pimpinan atau manajer. Saya pernah jadi group leader, Pak. Ya, itu risiko jadi pimpinan. Jadi kadang-kadang kelihatannya aja prestisnya tinggi, tapi tanggung jawabnya juga harus kita pikul juga. Biasa, Mbak Santi. Jadi
ketika kita berbicara menjadi seorang leader, suka senang itu pasti ada. Semua orang, kita tidak bisa memaksakan untuk orang lain itu suka sama kita. Tapi kita harus buktikan bahwa kita mampu menjalankan tanggung jawab itu dengan baik dan benar, tanpa mencederai hati orang lain. Dan itu butuh proses. Seperti itu. Jadi ingat, ini calon pemimpin yang sedang dipersiapkan, jadi nggak main-main. Kalau sekarang jadi bawahan, ya karena memang sekarang belajar. Nanti ke depan, paling tidak, saya siap Pak jadi pemimpin. Susah Pak. Ya memang tidak mudah. Ngatur orang itu nggak mudah Mbak. Contohnya ngatur anak-anak di sekolah aja, di kelas itu juga nggak mudah. Itu butuh jam terbang. Di sini kita belajar. Gitu. Belajar untuk menjadi pemimpin. Susah disangka pilih, kasih terus. Itu biasa Mbak Nia. Tetapi seorang leader yang handal, dia akan mampu walaupun dia walaupun agak sulit, tetapi dia harus menunjukkan bahwa dia mampu tegar untuk memikul tanggung jawab yang sudah diberikan kepada dia. Harus punya wibawa dan tegas. Tegas tidak. Jadi wibawa dan tegas itu tidak harus kita marah-marah. Dengan sifat yang santun, dengan cara bicara yang baik, dengan cara yang akrab, paling tidak itu bisa memunculkan beberapa sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh teman-teman. Salah satunya kita bisa memunculkan, kalau misalnya ini, wah kita lihat Mas Ropi ini kayaknya orangnya ini walaupun masih muda tapi kayaknya orangnya bijaksana dari cara bicaranya yang santun. Misalnya Mas Sugi, wah kalau ngomong sama Mas Sugi ini kayaknya nggak ada habisnya, karena orangnya selalu adem gitu. Kalau kita ngomong tuh enak. Nah seperti itu. Wah tanggung jawab. Harus, namanya pemimpin harus bertanggung jawab. Kalau misalnya ada apa-apa, misalnya dalam satu kelompok ini kan satu kelas, ada ketua kelasnya. Kalau misalnya ada informasi yang tidak sampai di masing-masing di salah satu anggota, biasanya yang disalahkan duluan itu adalah ketuanya. Kenapa kok tidak ngontrol? Kaitannya seperti yang Mbak Puspita sampaikan tadi, ada tanggung jawab. Wah, ini Pak Ustadz sudah cerita nih ciri-ciri pemimpin yang baik. Ada sidik, tablik, amanah, dan patona. Ya, dalam ajaran agama Islam itu sudah disebutkan beberapa ciri-ciri pemimpin. Mudah-mudahan teman-teman yang Muslim di sini mampu untuk berusaha menjadi insan yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi. Ya, oke kita lanjut. Di sini ada perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan menjamin bahwa organisasi memilih jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Jadi, perencanaan ini dapat dilakukan dengan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi secara jangka pendek di sini bisa dijelaskan bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun mendatang, dan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5 sampai 10 tahun mendatang. Itu sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Jadi secara terperinci bahwa proses perencanaan merupakan bagian yang cukup rumit dan melibatkan berbagai pertimbangan internal dan eksternal untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, dan teknologi.
selanjutnya ada organisasional. Di sini bisa diceritakan bahwa organisasional di sini merupakan rencana strategik. Di sini ada anggaran juga, ada desain pekerjaan, dan ada lingkungan kerja yang di dalamnya ada absensi, pensiun, sampai ke pemberhentian kerja atau PHK. Jadi hal tersebut dianalisis menjadi suatu peramalan tentang seberapa banyak kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang yang kemudian menjadi permintaan tenaga kerja. Dari sisi penawaran tenaga kerja, yang perlu dilakukan adalah dengan melihat bagan penempatan tenaga kerja dalam perusahaan. Bagan ini memuat pengisian lowongan jabatan dalam perusahaan, ada pola perpindahan karyawan, perpindahan kerja karyawan perusahaan yang berguna untuk mengetahui persediaan internal sebagai langkah dalam inventarisasi tenaga kerja. Itu biasa yang sering dilakukan di dalam sebuah organisasi. Kemudian ada jumlah tersebut yang kemudian jumlah tersebut kemudian dibandingkan dan dilihat dari sisi pasar tenaga kerja. Jadi ada dua penawaran tenaga kerja di sini, yaitu dari internal perusahaan dan dari pasar tenaga kerja. Keduanya merupakan penawaran sumber daya manusia. Proses terakhir adalah terjadinya kesesuaian antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang terjadi. Nah, dari pola ini diatur dalam perencanaan sumber daya manusia yang matang dan optimal bagi perusahaan. Jadi, sistem perencanaan sumber daya manusia ini memberikan manfaat bagi perusahaan. Kenapa? Karena yang pertama, sebagai landasan bagi pengadaan tenaga kerja yang ekonomis dan efektif bagi perusahaan. Satu. Yang kedua adalah mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan program-program personalia yang berbeda-beda. Misalnya ada rencana penarikan tenaga kerja dan proses seleksi karyawan. Nah, seperti itu. Itu perencanaan. Jadi, kalau di dalam modul di sini jelaskan bahwa 4 fase perencanaan sumber daya manusia. Memperoleh dan menganalisis data untuk peramalan yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada penyusunan sasaran SDM, ada mendesain dan menerapkan program yang memungkinkan organisasi mencapai sasaran SDM sampai ke memonitor dan mengevaluasi program-program tersebut. Itu yang saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya ada ya, terima kasih Mbak Arni. Selanjutnya ada perekrutan. Di sini perekrutan berarti mengidentifikasi dan menarik orang yang dapat mengisi posisi dalam perusahaan kemudian membuka lamaran. Jadi perekrutan atau penarikan sumber daya merupakan cara perusahaan untuk mendapatkan karyawan dan ini merupakan tantangan bagi semua bagian personalia. Penarikan adalah proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai karyawan perusahaan dengan kualifikasi yang baik. Calon karyawan ini nantinya akan mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di perusahaan tersebut. Untuk itu, sebelumnya para calon karyawan karyawan baru nih ya, perlu mengetahui jabatan atau pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. Jadi, biasanya kalau dalam proses penarikan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi itu biasanya prosesnya gini. Pertama yaitu berangkat dari perencanaan sumber daya manusia yang kita jelaskan di awal. Kemudian ada alternatif penarikan. Dari perencanaan tadi kita butuh karyawan berapa. Kemudian muncullah keputusan untuk melakukan penarikan sumber daya manusia. Nah, dilihat ini nariknya kemana nih? Dari sumber internal organisasi atau sumber eksternal organisasi. Nah, kalau dari sumber internal organisasi, ini bisa menggunakan metode internal.
dengan beberapa persyaratan-persyaratan tertentu. Sedangkan untuk sumber eksternal organisasi bisa menggunakan dengan metode eksternal. Kemudian penarikan individu yang terekrut.